Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Kalian tidak berfungsi apa-apa. Meskipun kata Mbak Winda ada nilai manis-manisnya dan lain sebagainya. Meskipun kalian itu diasuh seperti anak sendiri kayak Malika itu, tapi kalian harus sadar bahwa nilai hidupnya kalian itu bukan karena kalian memiliki manfaat kepada sekitar kalian, tapi kalian telah memiliki unsur keseniannya tersendiri seperti itu. Maksudnya dengan adanya kalian, kalau nggak ada kalian ada yang kurang dunia ini. Misalnya kekurangan sampah masyarakat gitu. Tapi begini, ada filosofinya juga tuh tai lalat itu ya. Saya sempat kemarin ditegur ketika nggak usah disinggung. Disinggung. Ditegur ya. Bentar. Jadi filosofi tai lalat itu mungkin kalau saya menanggapi ya dari katanya Kak Banu tadi bahwa tai lalat itu memang sesuatu yang tidak berguna, misalkan tidak punya fungsi gitu kan, atau dia tidak bisa beranak pinak, atau dia tidak bisa dan lain sebagainya, maksudnya tidak bisa dijual dan lain sebagainya gitu, tidak misalnya makan, gitu ya. Tidak bernafas gitu ya, Mbak. Iya, walaupun ngambil space tempat tertentu gitu ya. Jadi dari sana kita bisa sadar bahwa kalian itu dianggap atau tidak ketika kalian berada di tempat tertentu gitu kan. Ada beberapa orang yang mungkin dengan tidak adanya, ada yang menghargai, kalau misalkan kita bahas tentang manusia, kalian dihargai di tempat yang tepat gitu kan. Sama juga dengan tai lalat gitu kan. Mungkin di luar kotoran, kotoran sebanyak, tapi ketika ia berada pada unsur manusia gitu, maka ia dihargai gitu kan. Misalnya tadi ada unsur estetiknya, atau sebagai penanda seseorang, atau juga kadang ada orang yang nggak punya tai lalat, nambah tai lalat sendiri gitu, pakai pensil alis sebagai kayak seperti bayi ya Mbak, yang tiba-tiba di dahinya itu bukan dikasih tai lalat. hitam-hitam. Beda. Tapi kan itu kayak tai lalat. Beda. Saya dulu kaget. Loh, ini kok hebat, tai lalatnya kok simetris ada di tengah dahi. Kayak dajal. Enggak. Aku kaget aja itu. Saya kira tai lalat beneran itu, sumpah. Enggak. Ternyata enggak itu ya. Bukan. Jadi susah memang membuat tai lalat sendiri itu. Jadi memang itu anugerah gitu. Jadi bagi orang-orang yang punya tai lalat, Anda bisa memahami mati lebih dalam daripada yang enggak punya. Nah, sekarang gini nih Kak. Kalau mati kita anggap sebagai suatu fenomena yang fenomena individu gitu ya. Kita lihatnya kecuali genosida. Bentar dulu. Oh iya. Saya belum bilang kiamat kubro. Oh iya. Jadi ketika itu dikaitkan dengan manusia gitu kan. Bagaimana kalau menurut Kak Banu, ketika kita melihat kematian sebagai, kalau misalkan secara fungsionalis gitu ya, secara fungsional kita melihat kematian dari perspektif sosial gitu. Kayak misalnya kita melihat bagaimana interaksi sosial di masyarakat kita, atau mungkin ada gejala pemanaan kematian yang lain yang mungkin kita bisa lihat dari fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Kalau menurut Kak Banu sendiri gimana? Jadi ini lebih kejam ya. Enak sekali saya mengajukan pertanyaan. Saya memfitnah ini. Jadi nggak lebih kejam dari pembunuhan. Iya, gimana? Sebenarnya kalau kita tarik kepada mati dalam ranah bentuk sosial, itu biasanya dilihat dari bagaimana struktur kemasyarakatan yang dibangun itu tidak bersahabat atau bertentangan dengan sosial budaya yang sebelumnya sudah ada pada suatu kemasyarakatan. Jadi kalau kita lihat dari matinya budaya kemasyarakatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ya, biasanya itu disangkut pautkan kalau teman-teman di sana biasanya belajar dari SMP SMA tentang globalisasi, bahwa globalisasi itu dapat menyimpulkan kematian unsur keunikan keaslian dari suatu daerah dalam melakukan kehidupan sosial kemasyarakatan. Bagaimana sekarang kalau kita lihat kalau ditarik ke dalam fungsi Madura itu saya agak malu sebenarnya Mbak ya. Karena kita sekarang lagi booming, meledak Buma. Iya. Mungkin. Jadi itu kan bukan budaya asli sebenarnya. Iya kan, bukan budaya asli kan. Bukan budaya asli kan ya Mbak. Iya apa enggak dulu, jangan ganggu-ganggu. Masa perlu verifikasi dari saya? Iya verifikasi lah. Karena saya harus tahu Mbak. Punya teman ya. Karena saya sedikit Karena sebenarnya. Kita juga sudah hampir kehilangan budaya asli. Kita memang semua yang ada sekarang
Kita sudah lepas Sehingga dari sudah apa mulai luntur. kebinekaan kita bisa mati dengan spirit individualisme dan zest apapun yang sudah kita bangun pada saat ini. Yang sudah apa itu namanya tren internasional kita, tren budaya dasar kita kalah dengan tren yang ada di luar negeri sana. Bahkan tren itu kalau kita yang bahas pada podcast yang sebelum-sebelumnya tentang spiritual itu ya Mbak ya. Bahwa kan kita sudah memiliki budaya asli tentang hal-hal yang berbau mistis dan kekafiran itu. Itu Tapi budaya kenapa asli juga sih. kenapa kita lebih mengikuti tren dari budaya luar negeri? Itu Berarti- sebenarnya itu matinya apa ya identitas nasional kita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam bernegara. Jadi sebenarnya juga kematian apa ya jiwa sosial itu yang nantinya bisa berbahaya. Karena dalam tren itu apa spiritual itu juga dapat mengidentifikasikan bahwa orang lebih peduli kepada hal-hal yang bersifat non apa itu namanya non manusiawi non apa lah istilahnya lah apa itu lah istilahnya ya? Aku susah mengatakannya ini. Tidak manusiawi lah gitu ya Kak ya, lebih gampang kayak gitu. Iyalah, Iya aku dah. ngikut aja dah. Iya. Oke, gitu. Sehingga dia apa ya, take it simple. Jadi ambil yang paling simple aja. Bagaimana kita dapat memenuhi unsur kejiwaan kita, kematian jiwa kita kan. Kan kalau kita lihat dari fenomena spiritual yang kita bahas pada podcast-podcast yang lalu, bagaimana kematian jiwa kita isi dengan suatu hal yang anehnya itu adalah benda mati. Kalau saya pernah pernah saya berdiskusi dengan ayah saya waktu duduk di depan halaman rumah terkait pendefinisian mati yang ada dalam Al-Quran. Jadi kami sebenarnya agak dilematis. Karena di dalam Al-Quran meletakkan dua kata sekaligus. Mata au qatala dalam bahasa Arab. Mati atau terbunuh. Sehingga pada saat ini ada dua definisi. Apa perbedaan orang yang mati dengan orang yang terbunuh? Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan konsep takdir. Jadi saya pada saat itu saya berpikir apa ya? Kenapa kok sampai ada klasifikasi mati dan terbunuh? Kalau kita ambil simpelnya saja, terbunuh yaitu mati. Terbunuh adalah jalan menuju kematian misalnya. Tapi apa yang dalam Al-Quran itu, bagaimana dia mendefinisikan dua hal yang mungkin sama dalam satu Secara makna. Iya. hakikat sama-sama Sama-sama kehilangan nyawa. Mati dan terbunuh sama-sama kehilangan nyawa. Nah, bagaimana dalam konteks ini ada yang membedakan antara mati dan terbunuh? Saya langsung overthinking dong. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Iya, Udah kok jam ya umur segitu. Daripada Anda- over bola, saya nggak tahu main bola. Lebih baik gitu sih. Iya. Nah, jadi saya berpikir Mbak pada saat itu, apa perbedaan antara mati dan terbunuh? Sampai pada kesimpulan setelah 1 minggu berpikir tanpa membaca. Apa mau? Terus Saya gimana? berpikir tanpa membaca, tiba-tiba ada suatu konsep yang menghadirkan bahwa perbedaan mati dan terbunuh kalau kita lihat dalam ulama-ulama fikih, dia membagi ada 2 faktor. Ada namanya ada karena pakai zat. Nah, Azza. ada suatu hal yang mereka katakan sebagai lidzatihi atau lighairihi. Oh, Nah, lihat. jadi Lihat ya. perbedaan antara mati dan kehilangan nyawa, mati dan terbunuh itu ada pada proses matinya. Jadi mati adalah suatu hal yang bersifat lidzatihi, dalam artian dia kehilangan nyawa. Dia kehilangan nyawa. Ini jawaban saya Mbak. Jadi sampean boleh tanggah. Dan saya sangat menantikan sanggahan sampean biar kita bisa diskusi. Dan teman-teman yang menyaksikan simposium today pada hari ini bisa juga menyanggah dan apa perbedaan antara mati dan terbunuh. Kalau memang dua-duanya hanya sama, kenapa kita harus mengklasifikasinya satu persatu seperti itu? Saya menganggap mati itu adalah hal-hal yang bersifat lidzatihi atau perkara-perkara yang tidak keluar dari dirinya sendiri. Jadi orang dikatakan mati saat dia mati karena faktor eksternal dari dirinya sendiri. Jadi entah itu serangan jantung dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang terbunuh itu adalah orang yang mati karena faktor eksternal dirinya. Baik itu kena tampar kenyataan, bintang Tampar emo. realita. Baik dia kena tabrak dan lain sebagainya, itu semuanya namanya terbunuh. Nah, mungkin Mbak Winda mau menyanggah pendapat saya itu.
Oke, pemirsa. Gak usah salah itu Mbak, mereka tidak sedramatis itu kok. Iya. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya susah sih untuk kita memahami karena kan saya Kalau nggak susah nggak seminggu saya mikir kok Mbak. nggak ngasih tahu dulu sih. Oh, Kan iya. saya bisa lihat-lihat dulu. Oh iya, gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu kalau saya tidak setuju kalau misalkan itu dianggap sama gitu kan. Iya, Karena dalam setiap kata itu pasti ada maksud Tuhan gitu ya. Jadi pasti ada kenapa Allah dalam satu kalimat itu ya. Kenapa dalam satu kata ya? Kalau dalam bahasa Arab dalam satu ayat ya. Iya. Dalam satu ayat itu ada dua kata yang memiliki makna yang sama. Tentu itu pasti ada sesuatu yang Spesifikasinya berbeda. Ya, punya makna yang berbeda. Tapi kalau secara luawi sih. Ya, memang kita sekarang berbicara dengan anak tafsir ya Tapi pemirsa. sayang, sebentar dulu. Sayang sama siapa nih aja. Jadi sayangnya itu secara luawi saya belum bisa memberikan definisi ya, karena Karena sampean bukan kamus. ya Ya, sampean Winda. Albert kamu. Albert kamu. Jadi apa namanya? Tapi kalau menurut saya sih memang dua hal itu berbeda. Kalau dari perspektif saya sendiri terlepas dari saya sebagai anak tafsir ya. Karena saya belum buka karena pasti perlu karena begini teman-teman ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu karena ya mungkin Kak Banu tahu ya. Ini enggak usah sedih gitu. Jadi jadi Mas merasa pingin mati kalau gitu deh. jadi kalau dalam tafsir itu kita kayak untuk mengetahui itu tuh pasti ada maksud Tuhan gitu kan. Dan apa sebenarnya kejadian yang ada di balik itu gitu. Pasti itu yang menjadi cara Tuhan menjelaskan bahwa ini loh maksudnya gitu, maksudnya gitu. Jadi ada cara-cara yang tertentu untuk kita mengetahui sebenarnya itu kayak begini gitu kan. Cuman karena perspektif saya sebelum baca buku sekarang ini Iya memang itu tantangannya Mbak. iya, karena jangan saya khawatir dengan label saya label saya sebagai anak tafsir. Label lagi sebagai anak tafsir itu kita lepas dulu ya. Karena begini, kalau menurut saya mungkin mati itu bedanya mati dengan terbunuh, karena kalau mati itu sesuatu yang mungkin ya kita melihatnya sebagai takdir. Takdir gitu sudah ya. ditunda. Sangat menarik kalau ditarik dalam ranah takdir itu. Sebentar dulu saya juga punya pertanyaan dengan dulu, jadi tantangannya gantian. Oh, iya. Jadi mati yang mungkin secara takdir gitu ya, ada takdir. Tapi kan ada juga kalau terbunuh, kita tahu bahwa mungkin kalau misalkan saya memahami takdir itu, walaupun kita terlepas dari satu takdir, kita tidak benar-benar lepas, tapi kita sedang berada dalam takdir yang lain gitu kan. Wow, ini sangat menarik. Dia bermain-main. Saya nggak main-main ini, saya takut sebenarnya. Iya. Takut salah, jadi teman-teman bisa koreksi ya. Iya, ini kami tidak bisa- ini bukan kebenaran ya. Ini retorika berpikir. Jadi teman-teman, piurkan pikiran kalian bahwa setiap yang kalian dapatkan itu bukan kebenaran. Setiap yang kalian dapatkan itu Dan kita adalah bukan- refleksi. Jadi kita bukan nabi yang bersabda gitu Iya. ya. Jadi omongan-omongan kita. Apalagi sampean cewek, mana ada nabi cewek. Kalau saya 50% bisa dipercaya. Cowok justru nggak bisa dipercaya. Iya, kalau lagi gombal. Buaya. Ya dan lain sebagainya Buaya gitu hamka ya. maksudnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Plesetannya. Astagfirullah, Mbak Jadi Winda. mungkin karena mungkin itu kalau misalkan kita sudah ditakdirkan mati sedemikian gitu kan, tiba terbunuh, itu adalah cara lain ketika ada, kalau misalnya Isa mungkin gak jauh beda dengan katanya Kak Banu ya, bahwa bentar dulu. Nanti footnote-nya jangan lupa. Jadi ada faktor lain yang membuat kita mati gitu kan. Makanya kalau kotalah, saya tiba-tiba kalau dengar kotalah itu kital gitu, perang Iya. gitu kan. Itu kan sering Membunuh. membunuh ya, kotalah membunuh. Iya kan, kalau dulu kan konsepnya dalam perang, maksudnya itu. Terbunuh. Iya kan, terbunuh kebanyakan kalau kita melihat dari aspek masa lalu. Oh, iya, kebanyakan iya. dalam konteks perang gitu kan. Iya. jadi seperti itu. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang mungkin kalau kita bisa melihatnya, ada yang bunuh diri dan lain sebagainya, kita bisa memahaminya ke sana. Ada kematian yang mungkin tidak kita kendaki gitu, misalkan ada yang kita memang sudah takdirnya mati. Sampean ini kok penuh konspirasi, Mbak. Emang ada kematian yang dikendaki? Psikopat sekali sih. Psycho. Enggak psikopat sih. Kalau ada kematian yang dikendaki, hanya orang-orang psycho yang menghendaki suatu kematian. Misalkan saya kan jadi contohnya orang yang mau bunuh diri, dia Oh, ingin gitu. menghendaki kematian. Dia kan juga psycho. Psikopat. Karena orang yang gak psikopat, gak memiliki hasrat untuk membunuh apapun. Bahkan kalau orang yang jiwanya sangat halus, dia tidak mau membunuh
Kalau hewan-hewan. gini, Bahkan dia sangat menghargai nyawa seekor nyamuk. justru gini. Emang nyamuk ada ekornya? Jadi justru beda psikopat itu sama orang yang mau bunuh diri. Kalau psikopat itu dia punya ego untuk membela dirinya. Tapi kalau orang yang mau bunuh diri sudah kehilangan dirinya gitu. Iya sama aja, sama-sama psikopat. Saya ya mungkin sampean menggolongkan bahwa sama-sama patologi gitu ya. Iya, mungkin Mbak Winda mengatakan bahwa psikopat itu saat dia membunuh atau bersifat apa itu namanya? Dia melakukan sesuatu di luar nuraninya yang dianggap membahayakan dirinya. Iya, membahayakan orang lain, Mbak. Kalau membunuh dirinya sendiri. Itu apa namanya? Itu sama psikopatnya, maksudnya dia lebih parah dari psikopat, bahkan mungkin saat dia sudah berani membunuh dirinya sendiri. Dia tinggal, dia sudah gak bisa bangun lagi, gak bisa bunuh orang. Jadi bisa nanti di akhirat. Tapi jadi sebelum pertanyaan sampean, sebenarnya ada yang menarik. Sebenarnya yang bikin memang benar-benar jawaban itu sangat lama, Pak. Soalnya ada konsep takdir yang mengkerangkeng kita. Jadi ada dua jawaban utama yang pada saat itu saya berikan. Bagaimana saat kalau kira-kira hal ini ada dalam pagar takdir, masih ada dalam ranah takdir itu, Mbak. Saya melihat bahwa seperti itu jawaban saya tadi, bahwa perbedaan antara mati sama terbunuh adalah faktor internal dan eksternal. Tapi saat kita memang mau berani membentur takdir seperti Mbak Winda, kemajuan Mbak Winda tadi dalam menyenggol takdir nih bos, senggol dong gitu sebenarnya. Jadi saya melihat terbunuh yang bikin saya awalnya berpikir sangat keras dan lama itu karena senggolan ini, Mbak. Karena saya lihat berat. Kenapa kok orang hukumnya dalam Islam, dalam agama kami, hukumnya orang yang membunuh itu harus dibunuh balik. Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, itu hukumnya dibunuh, Mbak. Barang siapa mau membunuh, maka hukumannya harus dibunuh. Aku bertanya, why? Kan langsung, kenapa kok harus orang yang membunuh, bahkan dalam takaran yang tidak sengaja, itu juga harus tetap dibunuh. Nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa, hidung dibalas hidung, tai lalat dibalas tai lalat. Kasihan kalau yang punya. Tapi tai lalat nggak bisa dibunuh, dia sudah memang mati. Kecuali yang ini. Senggol. Nah, jadi saya langsung berpikir seperti ini, Mbak. Mungkin Mbak Winda juga nanti. Apakah gini, berarti dari kalau dilihat dari konsekuensi hukuman yang diberikan tentang orang yang membunuh, itu hukumannya sehebat itu, enggak bisa katakan sesadis itu, bahkan dalam konteks ketidaksengajaan, bahwa kegiatan pembunuhan ini, pelaku pembunuh ini adalah suatu kegiatan yang memang kegiatan yang sangat fatal, kan, dalam artian mereka memotong takdir atau masa periode hidup seseorang. Jadi pada saat berpikir ini saya melihat bahwa takdir itu bukan suatu yang instan. Maksudnya takdir itu bentuknya A gitu. Tidak, tapi takdir itu adalah suatu amanah pemberian periode waktu tertentu. Takdir kamu hidup selama 60 tahun. Saat kamu tidak hidup selama 60 tahun, 30 tahun mati dengan faktor non Anda sendiri dalam faktor eksternal tadi, terbunuh, dalam artian terbunuh, berarti kalau itu namanya itu dibunuh oleh seseorang, hukuman akibat yang sangat fatal tadi itu makanya harus dibunuh balik karena dia memotong masa hidup seseorang, sehingga merelakan hidupnya. Bukan merelakan hidupnya, anggap saya membunuh Mbak Winda, anggap ya Mbak, mana berani saya membunuh sampean. Tai lalatnya aja hidup, masa harus membunuh dua hal sekaligus? Tidak bisa. Itu ya Allah, satu aja susahnya ya Allah, satu aja susahnya sudah minta ampun ya Mbak. Anggap saya membunuh Mbak. Jadi takdir umat Nabi Muhammad dalam pandangan saya pada saat itu 63 tahun lah. Karena memang periodisasi rata-rata kalau dilihat dari pendekatan kuantitatif ya Mbak. Seperti itu. Jadi saat saya membunuh Anda di umur 20 tahun, berarti saya sudah udah lewat dong. Sudah memutuskan kesempatan hidup Anda selama 40 tahun. Dan itulah yang menyebabkan hukum pembunuhan itu sangat berat. Oleh karena itu, hukuman yang paling setimpal dengan itu adalah merelakan kesempatan hidup yang sama dengan Anda. Jadi itu yang membuat saya berpikir agak lama dan sebenarnya takut karena
berbicara masalah takdir itu masalah yang sensitif, khususnya di agama kami. Kalau kita lihat dalam sebenarnya itu menarik sih Kak. Menarik dalam artian bahwa beda. oh ya. Jadi menariknya di situ mungkin teman-teman ada ini mungkin bisa ditindaklanjuti ya untuk kita menelisik tentang dari ini kan kalau dalam ilmu Al-Qur'an itu masuk dalam pembagian semiotika. Iya, semiotika. Kenapa Allah menggunakan dua diksi gitu yang memiliki makna yang sama gitu kan? Tentu pasti ada maksud tertentu. Jadi saya juga tidak terlalu. Tapi tidak jadi ceramah ini kan ya? Enggak. Memang hanya refleksi aja kan ya? Iya. Jadi memang apa namanya ya? Ini cuman pandangan kita pribadi karena untuk bicara tentang takdir dan secara lebih mendalam. Maksudnya kematian ya? Kita tidak memiliki pengalaman empiris. Iya. Jadi memang kecuali Mbak Winda. Oh enggak, itu hidup, lupa Pak. Seandainya itu tai lalat mati, saya bisa berkata itu pengalaman empiris Mbak Winda. Lupa lagi. Saya sekarang agak. Kita kan belajar kematian dari tai lalat. Oh, panas ya. Jadi itu sih. Jadi kalau menurut saya sih, jadi untuk jadi bertele-tele. Jadi untuk perkara takdir itu sesuatu yang jelimet ya. Itu sangat apa namanya? Takut banget sih Mbak Winda sampai klarifikasi terus. Makanya jangan dipotong terus biar saya cepat selesai ini. Biar tahu perasaan saya Anda saat sampean potong. Begitu ya? Iya lah Mbak. Maaf ya. Jadi itu sih ya. Jadi kan saya klarifikasi lagi. Iya. Jadi di debatable terbuka untuk untuk dalam kajian-kajian Al-Qur'an ya, teman-teman nanti bisa kita kaji di beberapa segmen. Nah, ini Kak, saya mau tanya ini. Iya. Saya dari tadi menahan pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Apakah saya siap? Jadi gini Kak, kalau kita bicara kematian gitu ya, kita terlepas sudah dari kematian yang dohir gitu ya, karena itu sudah final saya rasa. Kematian ini ketika orang sudah tidak berdenyut nadi, ya gitu kan, tidak berdenyut arteri. Oh itu berarti. Maksudnya. Kalau arterinya berdenyut berarti lagi asam urat. Enggak sih. Maksudnya, intinya jantungnya sudah nggak berdetak gitu kan ya, itu sudah secara dohir. Kita sekarang memahaminya kita angkat ke ranah sosial gitu kan. Ada yang menarik kemarin ketika kita angkat ke fenomena salah satu yang misalkan gini nih, ada beberapa orang yang misalkan koruptor, ada yang orang-orang yang menyebut bahwa koruptor itu seharusnya dihukum mati gitu. Kenapa? Karena ada hal misalkan ada dari korupsinya misalkan, kalau kita misalkan dalam kemiskinan itu bisa menghidupi banyak orang dan bahkan misalkan ada beberapa yang kemiskinan menyebabkan banyak angka kematian misalkan begitu. Terus juga ada Kak fenomena yang kemarin Heri Irawan ya, inget tahu ya? Oh iya. Yang sempat debatable juga. Oh debatable karena ya. Banget itu karena keparahan. Iya nggak parah sekali. Saya bilang saya sempat. Dia membunuh masa depan. Saya mau jawab itu Kak. Kok bisa tahu ya? Iyalah. Emang ada teksnya? Mana teksnya? Ada teksnya. Jadi saya kemarin bilangnya bahwa dia sudah mati saya rasa. Mati hati nurani gitu kan. Dia sudah nggak punya hati nurani karena sebegitunya kayak perempuan itu dijadikan kayak hewan ternak gitu kan. Separah itu gitu. Bukan perempuan Mbak. Perempuan dan anak-anak. Iya, dan anak-anak dijadikan kayak tempat untuk mencari uang dan lain sebagainya. Jadi kematian di sana maksudnya bukan kita belum bicara hukumannya ya pantas atau enggak. Kita bicara secara dia sebagai perbuatannya itu saya rasa sudah kehilangan hati nuraninya. Karena saya baru terlintas nih Kak. Baru terlintas bahwa kematian itu ketika kita nih sebagai manusia kita refleksikan kepada perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Ketika kita sudah terlepas dari fitrah-fitrah kita sebagai manusia, apakah itu bisa disebut sebagai kita matinya kemanusiaan gitu? Pertama yang ingin saya sampaikan. Itu dulu ya pertama Kak. Yang kedua tentang mengenai dua fenomena ini. Emang harus langsung dua ya? Kayaknya dari tadi saya satu main curang ini. Oke. Saya akan siapkan pertanyaan. Ini satu tapi satu titik A, B gitu kan. Jadi pasti ini sampai yang guru. Saya nggak tahu guru itu bisa sebangsat itu, saya nggak tahu. Bayangkan dengan soal yang susah penilaiannya sama. Harusnya kan ada klasifikasi nilai. Gitu ya. Jadi intinya ini satu garis besar bahwa bagaimana yang pertama kita melihat apakah kita keluar dari fitrah itu bisa disebut sebagai kematian. Jika kita refleksikan kepada dua fenomena ini, korupsi, koruptor dan juga kasus pemerkosaan massal ini. Gitu. Iya, silakan gimana menurut Kak Banu? Kalau menurut saya sih fitrah itu nggak bisa mati. Ya kalau fitrah nama orang bisa Kak. Anda karena bisa. saya punya teman nama Fitra. Ya.
Lanjutkan. Siapa nama panjangnya? Tersinggung, Fitra, Fitra Yadi. Nggak mau Jadi- sih singgung, takut tersinggung. Oh ya. Terus, Kalau menurut saya Mbak, fitrah itu nggak bisa mati. Kalau itu bisa mati itu bukan fitrah. Saat sesuatu itu apa ya? Saat sesuatu itu bisa mati itu bukan berarti sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri. Secara hakikat tidak. Maksudnya kalau kita sudah mengamini itu sebagai suatu fitrah, fitrah itu adalah sesuatu yang melekat dan tidak akan bisa lepas kecuali mati. Mati dalam aspek yang benar-benar mati, bukan kematian Mati yang dohir, iya iya. mati dohir lah menurut Mbak Winda. Nah, jadi itu bukan fitrahnya mati, iya. bukan fitrahnya mati, cuma logika memilihnya mati. Dalam artian dia sudah tidak memiliki pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Soalnya ada saya pernah baca tentang seorang psikopat. Dia mengatakan Di mana? Di film. bukan, saya baca di postingan Instagram saya lupa namanya. Cuma dia psikopat yang mengatakan bahwa kecanduan yang paling fatal ini khusus yang Heri Wirawan. Ferry ya? Harry. Saya lupa namanya siapa. Harry guguk kemari guguk. Harry Wirawan. Iya. Harry Wirawan. Itu dia psikopat itu berkata bahwa kecanduan yang paling fatal itu candu. Yang menyebabkan kecanduan itu bukan narkoba. Bukan alkohol, bukan minuman keras dan lain sebagainya, akan tetapi adalah video porno. Oh. Dan itulah yang dapat merusak otaknya. Dan kalau kita lihat dari Dr. Heri Wirawan, kalau kita lihat tanya kepada seluruh cowok, mungkin ada salah satu cowok yang nonton di sini atau salah dua, salah tiga, semuanya karena cowok nggak pernah benar, salah semua. Karena kalau di filosofinya di barat itu ya woman to the right gimana ya? Man to the left cause woman is always right. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam cowok, saat cowok memiliki hasrat, dia akan selalu melakukan apa saja untuk mewujudkan hasratnya, beda sama cewek. Ya kan? Termasuk dalam kebutuhan seksual. Kalau kebutuhan seksual kan masih bisa terpenuhi. Termasuk dalam keinginan seksual, apalagi ideologi seksual mungkin, atau apa itu namanya, sekte seksualitas aja. Pokoknya hal-hal yang berbau tentang. Jadi Heri Wirawan ke cowok aja. Salah satunya Heri Wirawan. Cowok. Dan setiap cowok yang ada di muka bumi ini memiliki kesempatan yang sama untuk sama bangsatnya dengan Heri Wirawan, termasuk saya, Mbak. Nah, itu saat sudah berjumpa dengan hal-hal yang bersifat ini. Karena memang cowok paling tidak tahan seperti itu. Makanya dalam Islam yang diperintahkan pertama kali bukan wanita menutup bajunya, akan tetapi cowok menundukkan pandangannya, ya kan? Karena semenutup baju apapun wanita, saat cowok tidak berhasil menundukkan pandangannya, sia-sia. Makanya itu menjadi kritikan orang-orang barat, kritikan orang-orang akademisi, kritikan orang-orang yang anti-Islam bahwa hijabmu tidak melindungimu dari kekerasan seksual. Iyalah, jelas. Hukum yang pertama adalah cowok menundukkan pandangan, ya kan? Cuma memang ada usaha preventif, namanya usaha preventif. Masa kita harus memberikan satu opsi? Ada dua opsi dong. Bahkan opsinya banyak. Cuma mungkin itu dianggap sebagai suatu kejumutan. Karena semakin dewasa ini saya baru melihat bahwa ternyata perilaku-perilaku pelecehan seksual itu sangat banyak. Dan mungkin kalau saya berkata, suuzon saya, semua cewek pasti pernah merasa dilecehkan secara seksual, baik itu secara halus maupun. Bisa verbal ya. Dan saya sangat menyayangkan itu semua. Duhai teman-teman saya cowok-cowok yang bangsat, termasuk saya. Ya bilangnya bukan gitu berarti. Kita sebagai Iya, kita sebagai cowok-cowok bangsat. Jangan Semoga masih sampai ada yang tidak sebangsat bangsat di itu. luar sana. Simpanlah kebangsatan Anda untuk diri Anda sendiri. Jadi untuk Heri Wirawan itu bukan karena dia mati secara karena memang hasratnya menutup fitrahnya. Bahkan kalau sampai pernah ada teman saya yang bercerita, Mbak, bahwa pernah dia dilecehkan. Saya tidak tahu dia sampai tahapan pemerkosaan atau hanya pelecehan. Sampai dia itu kan anggaplah digagahi lah bahasa eufemismenya media ya, oleh ayah dan teman ayahnya. Kita melihat bagaimana seorang laki-laki
fitrah seorang laki-laki kan fitrahnya nggak hanya fitrah untuk berbuat Laki-laki, kebaikan. bapak lagi ya. Iya. Kan seorang laki-laki fitrahnya tidak hanya dia adalah manusia yang memiliki belas kasih sayang, tapi juga memiliki fitrah kelaki-lakian untuk menaklukkan, untuk menggapai apa saja yang ia inginkan saat itu juga. Apalagi fitrah seksualnya. Nah, di antara beberapa fitrah yang bersaing itu mana yang menang? Apakah fitrah kebapaannya menang? Faktanya tidak semua orang bisa memenangkan fitrah kebaikan dalam dirinya. Nah, itu untuk Heri Wirawan. Bagaimana dengan orang-orang korupsi? Sehingga kita menuntut bagaimana hukuman mati karena kerugian-kerugian. Apalagi saya anak ekonomi ya, melihat kerugian yang sebesar itu. Saya nggak segitu juga sih. Kan saya anak ekonomi, Mbak. Oh, Karena iya. Saya Nasruddin, astagfirullahaladzim. saya melihat Itu teriak-teriak. ikut demo ya. Soalnya tapi kalau untuk menghukumi orang itu mati saya tidak pernah tega. Sejahat apapun saya tidak pernah tega. Karena apa ya? Saat dia orang mati ya gimana ya? Orang itu tidak pernah berhak dibunuh secara sengaja. Maksudnya begini, mungkin kata diksinya mungkin tidak ada yang bisa merenggut kematian. Iya, tidak hidup ada yang seseorang berhak pun, gitu. merenggut kematian seseorang yang seseorang pun gitu. Iya. Apalagi dilakukan secara sengaja. Meskipun orang itu juga merenggut kematian orang lain. Tapi kita yang memiliki kesadaran sempurna, sama sekali pun tidak memiliki hak untuk membunuhnya, untuk mengambil haknya, meskipun dia sudah mengambil hak hidup orang lain. Ya, pas kemarin saya lihat di Pamekasan itu ada Mbak, ada suatu kematian yang sangat mengenaskan dan ini kasihan banget Mbak. Kematiannya saya bilangnya apa sih apa ini? Apalah? Oh apa? Ya. Kematian apa? Karena waktu mati sudah jadi bangkai. Enggak, saya masih menghormati orangnya gitu ya. Nah itu yang saya sebut fitrah kepada kebaikan Mbak. Kemanusiaan. Wah, makanya keren sekali ya, walaupun Mbak. jasad di dalam Islam, jasad itu tetap harus dihormati kan. Tetap harus dihormati. Jadi, Dan itu menjadi polemik loh waktu penguburan orang-orang mayat yang bekas COVID yang merasa tidak dimanusiawikan dan iya, karena dalam agama kita jasad itu juga perlu dihormati karena ada yang mungkin ini ya. Saya juga Apa? ini karena saya cuma dengarnya dikit-dikit, saya Iya, juga iya, nggak iya. tahu sih. Gimana? Jadi mereka walaupun mati gitu kan, cuman masih ada kayak apa ya istilahnya? jiwa mereka hidup, Ya. jiwa mereka tetap dihargai. Jadi Nah, kita ini- menghargai sosok kemanusiaannya gitu kan. Itulah yang menyebabkan bahwa sains tadi tidak bisa semena-mena mendefinisikan mati secara fungsional biologis mereka ya Mbak ya. Tapi kalau kita melihat dari iya, benar, lanjut. kasus kematian yang sangat mengenaskan itu Mbak, ini Apa itu? dia ditemukannya mayat di Pamekasan itu ada ditemukannya mayat Kapan di suatu rumah kosong sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu Mbak. Saya tahu karena adik saya BNPB di sini. BPBD ya apa BNPB? BPBD antara itulah aktif di sana. Dia mendapatkan bahwa ada info ditemukannya mayat di jalan gedung PKPN itu ada rumah kosong. Di sana ada mayat laki-laki. Dugaan pertama adalah korban pembunuhan. Cuma karena memang tidak bisa dianalisis siapa dia dan dia tidak menggunakan tanda pengenal sama sekali. Jadi dan sudah mayatnya membusuk selama 1 minggu. Mayat itu tidak bisa diidentifikasi. Dan pada akhirnya polisi memperkirakan praduganya adalah bahwa ini adalah maling. Karena ada apa ini namanya? Kusen ya. Asbes di atas ini ya. Itu bolong terus di rumah sebelah, rumah angker ini, rumah yang tidak ditempati ini pernah kehilangan, sehingga menyebabkan hipotesisnya memang ini adalah maling. Cuma saat pun beliau maling, saya tidak bisa merasa kasihan bagaimana beliau dalam menghadapi fenomena kematian yang sangat mengenaskan itu. Bayangkan saja Mbak sampean, mayat diperkirakan 1 minggu di sana. Kalau memang ini benar terjadi ya, ini efek overthinking saya pribadi. Orang itu jatuh dari atas kusen saat berniat untuk mencuri, dia jatuh karena dia mungkin patah semua. Dia tidak bisa memiliki daya dan upaya untuk pindah dari tempat itu untuk meminta pertolongan dan lain sebagainya. Dan dia merasakan kesendirian dalam kematian dan kesakitan patah tulangnya selama 7 hari tanpa adanya lampu. Belum penampakan yang bisa menampakkan diri di sana Mbak. Dan dia merasakan itu 1 minggu sebelum hari kematiannya. Saya cuma berdoa semoga Allah mengampuni dosanya atas
apa yang sudah terjadi padanya. Cuma kalau kita lihat dari sudut pandang manusiawi yang murni, yang memang kita tidak mendengarkan fitrah kita, yang benar-benar fitrah kita dalam kebaikan, apakah kita akan merasa itu pantas untuk dia? Tapi kita tetap tidak bisa. Apa itu namanya? Saya lupa ya. Kayak kita tidak bisa berada di atas welas asih Tuhan. Betul sih. Jadi ya saya juga berharapnya semoga maksudnya ada sisa-sisa untuk pertaubatan lah. Karena kan setiap kebaikan itu tidak pernah tersia-siakan. Ya, gitu untungnya kan. kalau dalam Islam, sekecil apapun kebaikan itu tetap dinilai. Apalagi pertaubatan sebelum meninggal. Dan gitu kan. gini, kalau dalam Islam itu seburuk apapun niat kalian, selama kalian belum melakukan itu, belum dapat merealisasikannya, itu tidak dihitung secara dosa. Oke. Jadi untuk kematian ini, Mbak, karena memang sangat panjang untuk didiskusikan karena kematian tidak pernah selesai. Bahkan kematian itu menjadi diskusi-diskusi filsafat dan memiliki jawabannya di masing-masing zamannya. Termasuk saat ini kami berusaha menyusun dengan jawaban kami sendiri atas tantangan yang diberikan Mbak Fadilah. Mbak Fadilah, requestan sampean kami terima sebagai tantangan. Dan untuk penonton simposium lainnya, requestan kalian akan kami terima sebagai tantangan juga. Karena kami tidak akan pernah men-setting ini seperfect mungkin. Kami tidak sealai itu. Kami akan membawa dengan apa adanya sesuai dengan kadar yang bisa kami sampaikan. Dan kita Mbak. juga tidak bisa mungkin memenuhi harapan semuanya karena keterbatasan kita dan tidak mungkin kita bisa. Jadi untuk kematian ini kita memang bisa belajar mengekspresikan, mendefinisikan, menghayati, menginternalisasikan apa-apa terkait tentang kematian dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Jadi orang yang memiliki paham akan kematian yang lebih, bahkan kalau dalam agama Islam orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat mati. Konsep dalam Islam. Tapi banyak orang yang mendefinisikan itu secara negatif sehingga membuat pendefinisian itu menjadi hal yang tidak positif dan non produktif, Mbak. Nah, jadi itu teman-teman ya tentang bagaimana kita memahami kematian. Dan mungkin ini terlepas dari apa yang mungkin kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Indonesia bahwa kematian ketika jantung sudah tidak bisa berdetak dan hati sudah dan tidak bisa nyawa merasa. sudah melayang gitu misalkan. Jadi sebatas itu. Jadi kita memberikan apa yang mungkin bisa berguna atau bisa mendapat bantahan juga dari teman-teman karena kita tetap membuka apa namanya istilahnya ya? Apa ruang diskusi yang progresif. Ya, ruang diskusi ya. Jadi apa perkataan kita bukan sabda senior, bukan sabda nabi apalagi bukan, ya. iya. Jadi sekali lagi itu tentang persepsi kita tentang kematian. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya mewakili diri saya sendiri, mewakili Mbak Winda dengan si juniornya. Relikui ada yang inget ini tapi saya lupa. Silakan gimana? Silakan Kak Banu ditutup. Saya nanti saya yang nutup ini. Saya yang nutup. Gimana enaknya? Iya gak apa-apa. Oke, karena mungkin kalau kita melihat kematian sebagai suatu hal yang lain, ketahuilah bahwa kematian itu bukan suatu hal yang lain, tapi adalah sesuatu yang melekat pada diri kita masing-masing. Seperti sekarang ini, kita akan matikan kamera pada saat ini. Oke. Jadi kematian itu adalah tujuan semua orang ya, final destination ya. Dalam film ada final destination, kita hanya memilih untuk bagaimana cara, mungkin kita bisa memilih cara yang lebih baik gitu kan. Jadi untuk kita takut ketakutan kepada kematian itu sesuatu yang lumrah kalau menurut saya, tapi bukan berarti kita terpuruk dengan itu, tapi itu kita mencari ini jangan dipelihara ya, ikhtiar kita untuk mencari untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Luar biasa. Bagi sampean yang takut mati, kalian harus belajar kepada tahi lalat bahwa tahi lalat tidak pernah insecure meskipun dia benda yang mati, dia tetap bisa menghiasi ya Mbak ya, bisa nambah kemanisan mungkin ya. Iya, kayak mineral. Iya seperti itu. Jadi kami hanya ingin bilang jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tetap jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya biar terus tahu dan terus update video dari Simposium Today. Kami tunggu di kolom komentarnya apabila ada beberapa tema-tema yang mungkin disarankan oleh teman-teman untuk kita angkat dalam diskusi Simposium Today. Mungkin itu saja dari kami. Saya Windariana. Saya Lukman Banu Zaman. Mohon undur diri apabila ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Itu adalah keterbatasan kami sebagai manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.